Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Aprianti. Saya di sini akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, dan earning per share atau EPS pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai dengan 2018. Latar belakang penelitian ini, yang pertama ada harga saham biasanya berfluktuasi. Fluktuasi harga saham ini mencerminkan seberapa besar minat investor terhadap harga saham suatu perusahaan. Beberapa tahun kebelakangan ini, adanya fenomena yang ditandai dengan harga saham perusahaan otomotif dan komponen di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami pergerakan fluktuatif. Contohnya pada harga saham PT Asa Internasional atau disebut dengan ASI. Pada tahun 2014 sampai dengan 2017, ASI mengalami kenaikan. Sedangkan untuk harga saham PT Indomobil Sukses Internasional Tbk atau INAS pada tahun 2014 sampai dengan 2017 mengalami penurunan. Rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh antara return on asset atau ROA terhadap harga saham pada perusahaan otomotif dan komponen? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara return on equity ROE terhadap harga saham pada perusahaan otomotif dan komponen? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh antara earning per share EPS terhadap harga saham pada perusahaan otomotif dan komponen? Yang keempat, apakah antara return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, dan earning per share atau EPS berpengaruh secara bersama-sama terhadap harga saham pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen? Kerangka pemikirannya dapat dilihat pada tabel di samping. Dari kerangka pemikiran, kita bisa simpulkan hipotesis ya. Yang pertama, H1, terdapat pengaruh return on asset atau ROA terhadap harga saham. H2, terdapat pengaruh return on equity atau ROE terhadap harga saham. H3, terdapat pengaruh earning per share atau EPS terhadap harga saham. H4, terdapat pengaruh return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, dan earning per share atau EPS berpengaruh bersama-sama terhadap harga saham. Metode penelitian ini, jenis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah koresional, yang merupakan hubungan koresional antara dua variabel atau lebih. Populasi dalam sampel ini ialah ada 13 perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik prosampel, sehingga terpilih 5 perusahaan yang memenuhi kriteria perusahaan. Analisis dan pembahasan penelitian. Data panel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari atas 3 model. Yang pertama ada CHEM, FEM, dan Random. Yang selanjutnya akan dilakukan uji berpasangan masing-masing model. Bisa dilihat pada tabel di sebelah. Analisis regresi data panel. Pada tabel 4.10 hasil uji Chow menunjukkan nilai probabilitas cross section F sebesar 0,00, nilai probabilitas lebih kecil dari alfa 5% atau 0,00 lebih kecil dibanding 0,05. Maka H0 ditolak, sehingga model yang tepat digunakan dalam FEM terpilih adalah atau lebih tepat dibandingkan model CHEM. Selanjutnya dilakukan uji Hussman. Pada tabel 4.11 hasil uji Hussman diperoleh hasil distributor chi-square sebesar 9,462479 dengan probabilitas 0,0237 lebih kecil dibanding 0,05. Maka H0 ditolak, sehingga model yang tepat digunakan adalah model FEM dibandingkan model REM. Selanjutnya dilakukan uji linear multiplier atau LM. Dapat dilihat pada tabel sebelah. Tabel 4.12 hasil uji linear multiplier. Di atas, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena hasil probe cross section random sebesar 0,0016 lebih kecil dibanding 0,05, sehingga model yang dipilih dalam penelitian ini adalah REM atau lebih tepat dibanding CHEM. Pada tabel 4.13 hasil kesimpulan pengujian, model regresi yang digunakan dalam Fick Effect model FEM adalah FEM. Analisis regresi data panel.
Maka hasil penelitian ini menggunakan tabel 4.8 atau Fick Effect Model. Dari tabel Fick Effect Model dapat ditentukan uji T atau uji parsial. Untuk return on asset atau ROA, tes statistik sebesar 0,98775 dengan probabilitas 0,332 dan T-tabel sebesar 1,69552. Untuk return on equity atau ROE, tes statistik mendapatkan nilai 0,975338 dengan probabilitas 0,3381 dan T-tabel sebesar 1,69552. Untuk earning per share atau EPS, statistik sebesar 3,9009704 dengan probabilitas 0,0006 dan T-tabel sebesar 1,96552. Untuk uji F atau uji simultan, yang didapat ialah F statistik sebesar 49,38325 dengan probabilitas 0,0000 dan F tabel sebesar 2,96. Dan untuk uji koefisien determinasi atau R kuadrat, yaitu dengan aljabar R square sebesar 0,908770 atau dengan hasil 90,8770% dan sisanya sebesar 9,1230% dijelaskan oleh variabel di luar penelitian ini. Kesimpulan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu return on asset atau ROA tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum memaksimalkan dalam pengelolaan aset dalam menghasilkan laba, sehingga belum bisa menarik investor untuk melakukan transaksi saham. Yang kedua, return on equity atau ROE tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap harga saham. Hal ini terjadi karena return on equity atau ROE hanya menggambarkan besarnya pengembalian atas investasi pemegang saham biasa, sehingga pasar tidak terlalu merespon dengan besar kecilnya ROE sebagai pertimbangan investasi. Yang ketiga, earning per share atau EPS berpengaruh dan signifikan terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa jika EPS mengalami kenaikan, maka harga saham juga mengalami kenaikan dan sebaliknya. Jika EPS mengalami penurunan, maka harga saham juga mengalami penurunan. EPS merupakan laba yang diperoleh untuk setiap lembar saham. Adalah hal yang paling penting untuk diperhatikan bagi investor. Yang keempat, return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, dan earning per share atau EPS memiliki arah positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Saran dalam penelitian ini, yang pertama bagi perusahaan hendaknya berupaya untuk meningkatkan pengelolaan penggunaan aktivitas dan ekuitas dengan baik agar dapat menghasilkan laba yang tinggi sesuai dengan diharapkan investor, sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi dan mengakibatkan peningkatan harga saham. Bagi investor atau pihak yang berinvestasi dalam jangka panjang, sebaiknya lebih memperhatikan EPS suatu perusahaan sebelum memutuskan untuk menginvestasikan modalnya pada perusahaan tersebut. Karena hasil dari penelitian ini, EPS suatu perusahaan berpengaruh positif terhadap harga saham. Semakin tinggi EPS suatu perusahaan, akan semakin tinggi juga minat investor dalam menanam modal pada perusahaan tersebut, dan akibatnya akan meningkatkan harga saham. Yang ketiga, bagi akademi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya, dan diharapkan untuk dapat melakukan penelitian yang berkaitan mengenai return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, dan earning per share atau EPS terhadap harga saham, sehingga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, bagi penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian yang sama, tetapi untuk perusahaan subsektor yang berbeda, sehingga diperoleh sampel yang lebih banyak guna memperkuat hasil penelitian-penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.